Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Para habaib, para ulama yang kami hormati, yang kami cintai, yang kami patuhi. Yang terhormat Bapak Wali Kota Pasuruan Haji Setiono, yang terhormat Ketua DPR Kota Pasuruan Haji Ismail Hasani, yang terhormat DPR Wilayah Jawa Timur Haji Muzammil Syafi'i, DPR Pusat Haji Aminur Rahman, Aminur udah Aminur Rahman, tambahin dah Bapak. Oh amin aja, amin. Yang terhormat Ketua MUI Pasuruan Kiai Al-Haj Said Khalil, mantan Wali Kota Pasuruan Haji Hasani, segenap hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di majelis ini mendapatkan barakah baselaga. Dan mudah-mudahan insyaallah kita semuanya diberi kekuatan Allah bisa meningkatkan takwa dan taat. Amin Allahumma amin. Qari tadi membaca beberapa ayat Al-Qur'an yang penting untuk ditadabburi, diperhatikan maknanya, direnungi maknanya. Karena sesungguhnya inti daripada bacaan Al-Quran adalah merenungi makna. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih waliyatadzakkara ulul albab. Itu Al-Quran aku turunkan kepada kamu wahai Muhammad untuk supaya direnungi. Penuh berkah itu Al-Quran, penuh berkah. Anda ingin berkah, nggak usah jauh-jauh, baca Quran yang banyak. Tapi bukan hanya sekedar menjadi bacaan lafaz-lafaz yang keluar daripada mulut, tapi juga dengan merenungi arti bacaannya. Dan disitulah nanti orang-orang yang berakal akan menjadi sadar. Berarti yang tidak sadar nggak punya akal. Mari kita renungi bacaan Al-Quran tadi itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Orang-orang yang beriman dengan lisannya. Mukmin enggak kita semuanya? Alhamdulillah kita orang beriman. Tapi yang mengaku iman dengan lisannya haruslah dia meneruskan bukti keimanannya. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Jangan hanya sekedar kamu menjadi orang mukmin, tapi kamu nggak bertakwa, kamu nggak melaksanakan kewajiban, kamu melanggar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Allah menyatakan, Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, ngaku mukmin, teruskan, jangan sekedar slogan, tapi ittaqullah. Laksanakan yang wajib, tingkatkan yang sunnah, jauh yang haram, hindari yang makruh. Kemudian setelah kamu menjadi bertakwa kepada Allah, bagaimana sikap kamu? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap jiwa memperhatikan
memperhatikan apa yang telah ia lakukan dari kebaikan atau mungkin kejelekan untuk masa depannya, akhiratnya. Kamu sholat untuk apa? Perhatikan, bukan untuk dipuji. Kamu sedekah bukan untuk dipuji, bukan diperhatikan sama orang, untuk diagungkan sama orang, untuk masa depan kamu. Karena itu yang ikhlas, karena itu jangan sombong, karena itu jangan ujub. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Kamu yang maksiat kepada Allah, kamu yang lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidakkah kamu perhatikan bahwa kamu nanti di masa depan kamu, di akhirat kamu bakal dibalas, siap disiksa. Emangnya sekuat apa tenaga kamu akan menerima siksa neraka, akan menerima siksa Allah Subhanahu wa ta'ala? Fama asbarakum 'alan nar. Kuatkah kamu? Dinyos dengan api dunia aja udah nggak kuat, apalagi api neraka. Yang maksiat, yang zina, yang minum khamr, yang narkoba, yang rentenkan duit, yang korupsi, yang menipu. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikan masa depan kamu. Nggak mikir kalau kamu itu kalau mati bagaimana nasib di alam kubur, bagaimana nanti ada di hisab, bagaimana nanti kamu masuk neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikan masa depan kamu. Ghad itu esok hari, saudara. Seakan-akan Allah menggambarkan dunia ini satu hari. Dunia ini kayaumin wahid, satu hari. Lahir berjuta-juta orang setiap hari, mati juga berjuta-juta orang setiap hari. Tambah lagi perang, tambah lagi membunuh diri, tambah lagi pertumpahan darah, pembunuhan. Seperti satu hari. Artinya jangan terlalu banyak mikir di dunia, mikir akhirat, karena akhirat itu hari terakhir. Esok hari udah kiamat. Artinya sebentar kok. Coba tanyakan kepada diri kita, kapan kamu jadi anak, sekarang jadi bapak, kapan jadi bapak, sekarang jadi mbah, setelah jadi mbah jadi apa ini? Mayit. Itu kalau prosesnya adalah proses wajar. Tapi kalau serangan mendadak, mungkin belum jadi bapak udah mati duluan, mungkin belum jadi mbah mati duluan. Karena itu wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Orang-orang beriman, takwalah kepada Allah. Perhatian apa yang telah kamu kerjakan untuk esok hari kamu. Yang maksiat berhenti bertobat, yang malas giatlah kamu beribadah, karena itu semuanya adalah bisa bermanfaat untuk masa depan kamu. Wattaqullah. Diulangi lagi. Takwalah kepada Allah. Takwalah saudara. Memantapkan lagi. Karena enggak ada lagi yang diperlukan kalau udah keluar dari dunia ini kecuali takwanya. Perlu alpat inti kalau keluar dari dunia. Perlu sertifikat. Perlu rekening. La. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Berbekallah kamu, sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Yang ambisi, yang emosi, yang semuanya di atas dunia ini, kamu entar lagi berakhir hidupnya. Takwanya yang benar, sholatnya yang benar, baca Qur'annya yang benar, dzikirnya yang benar, jauhi yang haram. Karena itu adalah yang paling bermanfaat setelah kamu keluar dunia. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu akan memberikan kabar dari dengan apa yang telah kamu lakukan di atas dunia. Dibongkar. Waduh, nipunya nggak ketoro, dibongkar. Korupsinya nggak kelihatan, dibongkar. Bohongannya nggak kelihatan, dibongkar. Pura-puranya nggak kelihatan, dibongkar nanti di hari kiamat. Khabirum bima ta'malun. Dikabarkan semuanya. Nih,
yang kamu anggap hebat, nih yang kamu anggap tokoh, nih yang terhormat, nih yang mulia, ternyata dibongkar. Innallaha khabirum bima ta'malun. Awas, hati-hati. Allah, gimana malunya nanti di hari kiamat. Ternyata yang dicium tangannya digeretkan neraka, saudara, penipu. Ternyata yang dikawal kemana-mana digeretkan neraka, penipu. Bohongan semuanya. Hadir hall bohongan, berzikir bohongan, ke masjid bohongan, bangun masjid bohongan, pingin dikenal, pingin dihormati, kesombongan yang ada. Awas, hati-hati. Innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Jangan kamu menjadi orang yang lupa terhadap Tuhannya Allah. Lupa Allah Maha melihat, lupa berani dia maksiat. Lupa Maha Allah memperhatikan, lupa berani meninggalkan sholat, berani meninggalkan kewajiban. Lupa Allah Maha mendengar, berani dia berkata bohong, berani dia menghibah, berani dia menfitnah. Lupa. Jangan kamu menjadi orang-orang yang lupa kepada Allah, seperti orang-orang melupa kepada Allah. Akhirnya fa ansahum anfusahum, Allah merupakan mereka terhadap diri mereka. Dilupakan oleh Allah dari dirinya sendiri, nggak tahu mana yang manfaat. Dianggap kalau duitnya banyak hebat, sekalipun korupsi, sekalipun menipu. Dianggap kalau rekeningnya gendut, wah hebat. Dianggap kalau rumahnya bagus, hebat. Dianggap kalau dihormati orang, hebat. Lupa kepada Tuhannya. Dia lupa sama dirinya sebenarnya. Dia lupa mana yang manfaat sama dirinya, nggak tahu, saudara. Justru yang bahaya yang ia lakukan setiap saatnya, yang berisiko tinggi yang ia lakukan setiap saatnya. Wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum. Jangan kamu itu menjadi orang yang lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka terhadap diri mereka sendiri. Nggak tahu mana yang manfaat, mana yang mudarat, terjang semuanya. Yang penting kaya dengan segala cara, yang penting jadi pejabat dengan segala cara, yang penting jadi terhormat dengan segala cara, walaupun maksiat, walaupun berdosa kepada Tuhannya, walaupun melanggar syariat nabinya. Masya Allah. Tahukah kalau orang yang demikian ini nasibnya bagaimana? Dicap sama Allah, ulaika humul fasiqun. Mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Mereka orang yang keterlaluan. Mereka orang yang kurang ajar. Mereka orang-orang yang melanggar. Masya Allah. Saudara, apa sih ilmu itu? Apa sih bodoh itu? Apa sih, saudara? Ra'sul fisik al-jahlu billah. Ra'sul fisik al-jahlu billah. Wa ra'sul hikmah khasyatullah. Orang kalau jadi bodoh terhadap Tuhannya, itulah namanya kebodohan yang sebenarnya. Pinter ngitung tapi untuk nipu. Pinter ceramah tapi untuk nipu. Pinter kitab tapi untuk nipu. Itulah orang yang bodoh. Ilmunya ada tapi bodoh terhadap Tuhannya. Kenapa? Karena dia melanggar, karena dia kurang ajar sama Tuhannya. Saya mau tanya, kalau ada orang buta huruf, kemudian dia ditulis di situ, awas listrik tegangan tinggi, berbahaya. Dia kesetrum ada di situ, megang listriknya, wajar, saudara. Kenapa? Karena orang itu nggak ngerti.
nggak ngerti. Kalau ada orang gila megang mati, wajar saudara. Kalau anak kecil megang mati, wajar saudara. Kenapa? Karena dia nggak ngerti. Tapi yang ngerti saudara, ngerti ini haram, ngerti ini maksiat, ngerti ini dosa, ngerti itu adalah listrik tegangan tinggi dipegang, mati, matinya mati sangit, matinya nggak wajar, bunuh diri. Yang ngerti haram makan haram, yang ngerti dosa berbuat dosa. Inilah orang yang goblok saudara. Ini orang yang bodoh saudara. Mungkin dia ahli, mungkin dia ngerti, mungkin dia hebat, ngitungnya hebat. Titelnya mulai S1 sampai S cendol. Tahu maksiat dosa ia langgar. Naudzubillah. Kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa taala ngasih gambaran? La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Enggak sama orang-orang yang mereka masuk neraka dan orang-orang yang masuk surga. Enggak sama dong. Mananya yang sama? Enggak sama orang yang masuk neraka dan orang yang masuk surga. Enggak sama. Di dunia nggak sama, apalagi di akhirat udah jelas. Di dunia nggak sama, saudara. Orang yang masuk neraka akhlaknya jelek. Orang yang masuk neraka perbuatannya melanggar. Orang yang masuk neraka nggak beriman kepada Allah, mensyirikkan Allah. Orang yang masuk surga akhlaknya baik, ibadahnya bagus. Beriman kepada Allah. Sama aja manusia goblok, nggak sama. Manusia ini ada yang masuk neraka, ada yang masuk surga, nggak sama. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Mudah-mudahan kita semuanya ashabul jannah, golongan yang masuk surga. Ayat ini juga memperjelaskan nggak ada Pak, nggak ada bedanya orang Islam dengan bukan orang Islam. Beda di dunia, di akhirat juga Kenapa? Orang Islam yang disebut mereka masuk surga itu harus akhlaknya bagus. Itu pengikut Rasulullah. Itu yang menyatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Nggak bisa disamakan. Sama aja, inti aja yang sama mereka yang kafir. Kita nggak mau sama. Mau ente disamakan dengan orang kafir? Mau nggak ente? Kalau mau, biar nanti sampai di akhirat sama mereka. Na'udzubillah min dzalik. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Kenapa? Mudah-mudahan kita semuanya masuk surga. Ashabul jannati humul faizun. Orang-orang surga, mereka lah orang yang beruntung. Kenapa? Dia akan selamat dari malapetaka. Artinya kalau mati husnul khatimah. Kalau dia masuk kubur, dia aman dari siksa kubur. Kalau dia dibangkitkan di hari kiamat, dia hisabnya ringan. Nanti timbangan amal kebaikannya berat. Kalau dia tadi itu melalui jembatan sirat, dia akan selamat. Ashabun nari ashabul jannati humul faizun. Mereka lah orang-orang yang masuk surga, adalah orang-orang yang beruntung. Baliknya, kalau masuk neraka, ya udah, dia matinya su'ul khatimah. Dia akan mendapatkan di alam kubur azab yang pedih. Nanti bangkit di hari kiamat, hisabnya nanti ruwet rumit. Timbangan amal kebaikannya ringan, tapi dosanya berat. Akhirnya dia meniti jembatan sirat, enggak mampu, terguling masuk neraka. Na'udzubillah. Kemudian bagaimana Allah menggambarkan? Nih kamu ini semuanya tidak dapat nikmat dari Allah. Jadikan orang Islam alhamdulillah. Jadikan orang yang beriman alhamdulillah.
Nabi kita Muhammad alhamdulillah, Allah Tuhan kita alhamdulillah, Al-Quran kitab suci kita alhamdulillah. Ada perintah-perintah di situ Al-Quran, ada larangan-larangan di situ Al-Quran. Hati-hati, Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Tadi dikatakan apa? Al-Quran itu bukan hanya sekedar untuk kita baca, tapi juga merenungi arti. Ada yang baca Al-Quran enak bacaannya, tapi kok maksiat, tapi kok dia tadi itu berbuat dosa. Hati-hati, dengarkan Allah berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Seandainya aku turunkan ni Al-Quran, seandainya aku turunkan ni Al-Quran di atas gunung yang kokoh tuh, baik itu gunung berapi atau tidak, atau gunung batu, la ra'aitahu khashi'a, kamu akan melihat itu gunung langsung menjadi rendah diri, khusyuk itu gunung. Mutasaddi'ah, retak-retak parah itu gunung, pecah itu gunung. Kenapa? Khasyatillah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda ini kalau baca Quran ada nggak rasa takut ya? Kalau diceritakan neraka. Anda ini kalau dikenalkan sama Tuhan Anda ini ada nggak rasa hormat ya? Kalau diceritai bagaimana para nabi-nabi Allah, ada nggak rasa iman ya? Kalau diceritakan bagaimana itu Fir'aun diadab oleh Allah karena kezalimannya, ada nggak rasa takut dan segera bertobat? Atau hanya sekedar ente anggap dongengan, itu komik, itu bacaan biasa? Seandainya Quran ini diterima sama gunung, bukan manusia, orang seperti kita, itu gunung akan khusyuk, itu gunung akan retak karena takut kepada Allah. Tapi hatinya kita ketika baca Al-Quran, menerima Al-Quran amanah dari Allah, enteng seperti bacaan biasa. Apa ini nilai Al-Quran di hadapan kita, saudara? Seakan-akan ini cukup kita baca. Wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Ini aku gambarkan demikian, kata Allah, aku kasih permisalan demikian ini kepada manusia supaya manusia itu mikir. Ini amanat dari Allah nih yang harus kamu laksanakan di atas bumi. Ini hukum yang harus kamu tegakkan. Ini amalan yang harus kamu jaga. Ini larangan yang harus kamu jauhi. Ini amanat yang besar ditaruh di atas gunung. Itu gunung akan khusyuk, itu gunung akan meleleh. Kok inti anggap enteng? Kok kamu tidak menghargai? Aku sengaja aku kasih itu semuanya gambaran untuk supaya manusia berpikir. Allah. Thumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fa hiya kal hijara aw ashaddu qaswa. Kadang-kadang manusia diingatkan sama Allah Subhanahu wa taala enggak tambah sadar. Malah kadang-kadang manusia dari itu diingatkan sama Allah, hatinya semakin mengeras seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu. Tuh, gunung aja takut kepada Allah, hati manusia berani kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Allah. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Dialah Allah yang tiada Tuhan kecuali Dia Allah. Pantaskah Allah diserupakan dengan makhluk? Enggak, saudara. Pantaskah Allah itu adalah patung, pencipta alam semesta patung? La, saudara. Pantaskah Allah itu adalah batu, kayu? La. Pantaskah Allah itu adalah makhluk, manusia? La. Wallahu alladzi la ilaha illahu. Dialah Allah yang tiada Tuhan kecuali Dia. Kecuali Dia Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan, memperinci, alimul ghaibi wasyahada.
Dia Allah yang mengetahui yang ghaib. Dia Allah yang mengetahui yang ghaib wasyahada, dan dia Allah yang mengetahui yang nyata. Masya Allah. Artinya Allah mengetahui yang rahasia maupun yang terang-terangan. Alimus sirri wal alaniyah. Saudara, Allah berfirman dalam Al-Quran, ya'lamu sirra wa akhfa. Allah mengetahui yang rahasia dan yang lebih samar dari rahasia. Apa itu rahasia? Rahasia itu yang ada terbenam di hati kamu, orang lain nggak tahu. Itu rahasia. Wa akhfa, yang lebih daripada rahasia. Apa kalau begitu? Yang ada dalam hati kamu, orang lain nggak tahu, itu namanya rahasia. Wa akhfa, yang lebih samar daripada rahasia apa? Yang lebih samar dari rahasia yaitu kamu sendiri nggak tahu apa yang akan terlintas di hati kamu, tapi Allah Maha tahu. Kira-kira setahun yang akan datang kamu kerentak apa ya? Kamu nggak tahu, tapi Allah Maha tahu. Alimil ghaibi, Allah mengetahui yang ghaib, wasyahada maupun yang nyata. Oh, kami bisa menghitung, coba hitung jumlah butiran pasir yang ada di dunia ini semuanya. Coba hitung lembaran daun yang ada di dunia ini semuanya. Coba hitung rambut manusia, sapi, semua binatang yang ada di dunia ini semuanya. Allah mengetahui. Itu yang nyata aja kita nggak tahu, apalagi yang ghaib. Yang nyata aja kita nggak tahu, apalagi yang ghaib, saudara. Masya Allah. Alimul ghaibi wasyahadah. Masya Allah. Alimus sirri wal alaniyah. Alim makan wa ma yakun. Maha mengetahui apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi. Masya Allah. Alim bil akhirah wad dunya. Maha mengetahui yang terjadi di dunia maupun di akhirat. Gak ada perbedaan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala yang sekarang dengan yang akan datang, yang rahasia maupun tidak. Kalau kita punya intel, untuk mengetahui masih dicari, diselidik sama intel. Tuhan gak pakai intel-intelan, Maha tahu. War-Rahmanur Rahim, dia Allah yang Maha Rahmat. Ya Allah, apa itu rahmat, saudara? Apa itu rahmat? Rahmat adalah iradatuhu al-khaira wan ni'mata wal ihsana ila khalqih. Allah menghendaki memberikan kebaikan kepada makhluk, itu namanya rahmat. Rahmat itu adalah kehendak Tuhan untuk kebaikan makhluk. Kita dikasih sehat, rahmat. Kita dihidupkan, rahmat. Kita dikasih iman, rahmat. Kita dikasih apapun kebaikan adalah Lu gimana orang sakit? Bisa jadi rahmat. Kenapa? Dia punya dosa banyak, supaya dia masuk akhirat nggak punya dosa, dikasih sakit untuk melebur dosanya, berarti itu rahmat. Dong melarat bagaimana? Itu bisa jadi rahmat. Kenapa? Allah Maha tahu kalau dia kaya jadi Fir'aun, jadi Qarun. Karena itu dia dikasih melarat supaya dia tetap jadi orang yang soleh. Itu adalah rahmat. Anak kecil kok mati? Mungkin Allah Maha tahu ini kalau besar kepengaruh dengan teman-temannya jadi orang-orang yang tidak baik. Dia matikan di kecil sehingga dia tetap akan menjadi penghuni surga. Itu adalah rahmat, dan seterusnya. Rahmat. Karena itu percayakan sama Tuhan dalam segala hal, karena Allah itu Maha War-Rahmanur Rahim. Wallahul Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Alimul Ghaibi Wasyahadah. Panjang. Udah ngantuk, udah lapar. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah tambahi iman kita. Nanti insya Allah kita teruskan di tahun yang akan datang. Fi khair wa afiyah insya Allah. Amin. Allahumma amin. Hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tambah sedikit 5 menit. Kita semuanya ada di sini hadir. Apa dasarnya kira-kira? Apa dasarnya?
Apakah ada yang hadir di sini karena dapat duit? Enggak. Apakah ada yang hadir ada di sini karena ingin mendapatkan pangkat? Enggak tahu lagi pejabat nih. Mudah-mudahan ikhlas. Kalau kita hadirnya ada di sini karena Allah, ingin mendekatkan diri kepada Allah, karena cinta kepada Rasulullah, karena cinta kepada orang yang soleh, karena cinta kepada Basraga, dengarkan bagaimana Allah berfirman dalam hadits qudsi. Wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Pasti mendapatkan cintaku. Cinta siapa? Cinta siapa? Kalau sampean dicintai sama presiden, bangganya luar biasa. Presiden cinta sama aku. Kalau Anda dicintai sama orang kaya, orang kaya itu cinta kepada aku. Tapi ini cinta Allah kepada Anda. Pasti mendapatkan cintaku kepada orang yang saling cinta karena aku. Cinta karena Allah. Anda cinta kepada Basraga karena apa? Karena Allah. Bukan karena dia pejabat, bukan karena dia orang kaya, tapi dia orang yang diridhoi oleh Allah. Anda cinta kepada Wali Songo, Anda cinta kepada sahabat, Anda cinta kepada para nabi, Anda cinta kepada orang yang soleh. Itu adalah cinta karena Allah. Anda pasti akan mendapatkan cintaku adalah jika kamu menjadi orang yang saling cinta karena aku. Wal mutajalisina fiyya, pasti mendapatkan cintaku orang yang saling duduk karena aku. Anda duduk di sini karena apa? Karena Allah. Lain kalau Anda rapat DPR itu duduk karena memang tugasnya dibayar, saudara. Rapat pejabat karena memang dibayar, saudara. Tapi ini duduk karena Allah, untuk berzikir, untuk bersolawat, untuk membaca Quran, untuk mendengarkan nasihat. Duduk karena Allah. Wal mutazawirina fiyya, saling berkunjung karena aku. Berkunjung bukan karena untuk supaya deal-deal tertentu. Bukan untuk supaya pendekatan tertentu, tapi karena Allah, untuk dakwah, untuk kita berzikir bersama, berzikir saling berhubungan karena Allah. Wal mutabadilina fiyya, dan saling mengeluarkan duit karena Allah, saling membantu karena Allah, akan mereka mendapatkan cintaku, kata Allah. Ya Allah, kalau udah dicintai Allah gimana, saudara? Ibu kalau cinta kepada anak bagaimana? Dimanja itu anak. Ibu kalau cinta kepada anak dimanja. Guru kalau cinta kepada murid, diperhatikan. Makhluk dicintai oleh Allah, Masya Allah, akan diberikan yang tidak ada bandingannya. Surga pun akan diberikan, ridha Tuhannya akan diberikan. Karena itu jangan cinta kecuali karena Allah. Jangan duduk kecuali karena Allah. Jangan Anda mengeluarkan harta kecuali karena Allah. Semuanya laksanakan karena Allah, maka Anda akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Paham nggak? Karena itu sama muslim, ayolah kita saling cinta. Jangan kita saling bermusuhan. Kita ini mau diadu domba. Dengarkan orang muslim. Kita ini mau diadu domba. Kenapa? Karena kekuatan kamu ini mengalahkan kekuatan nuklir. Ini mereka ini ketakutan dengan orang Islam, bukan karena senjatanya umat Islam, saudara, tapi karena persatuan umat Islam. Umat Islam ini kalau bersatu, yang punya senjata takut, yang punya kekuasaan takut, yang punya duit takut, saudara, kalau umat Islam ini bersatu. Kekuatan kita ini dalam persatuan, al-jamaah rahmah. Tapi kalau sudah kita berpecah belah, sekalipun kita mayoritas, kita lemah, nggak ada yang takut. Karena itu harus bersatu umat Islam.
Harus bersatu umat Islam. Jangan mau diadu domba. Siapa aja yang bicara, walaupun pakai peci, walaupun pakai serban, nggak usah didengarkan. Saling cinta terhadap umat Islam. Saya gambarkan ya bagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah menghadapi orang-orang yang membangkang kepada beliau. Bagaimana mereka tadi itu memerangi Sayyidina Ali, bahkan mengkufurkan Sayyidina Ali. Kata mereka orang kafir, wahai Sayyidina Ali. Enggak, mereka orang menyatakan la ilaha illallah. Kalau begitu mereka orang munafik. Enggak, mereka bukan orang munafik. Kalau begitu mereka siapa, wahai Sayyidina Ali? Sayyidina Ali menyatakan, hum ikhwanuna baghaw alaina. Mereka saudara kami yang menentang kami. Mereka saudara kami yang menentang kami. Siapapun yang tidak sama dengan kita, mereka saudara kita. Tapi mereka yang keliru, saudara. Karena itu bukan untuk permusuhan, tapi untuk dicarikan solusi kesadaran. Mungkin dia karena bodoh, nggak ngerti, perlu dikasih ilmu. Mungkin karena dia orang yang tercuci otaknya, perlu dia tadi itu disadarkan. Mungkin dia orang terpengaruh dengan duniawi sehingga gila duniawi, lupa dengan agamanya. Ayo kita saling bersatu untuk menyadarkan mereka. Jangan mau adu domba digesek-gesek. Jangan mau. Islam ini agama yang diridhoi oleh Tuhan, dan setiap orang Islam satu sama lain dipersaudarakan sama Allah. Innamal mu'minuna ikhwah. Islam ini bukan organisasi, Islam ini bukan partai, Islam ini adalah agama Allah. Siapa muslim saudara kita, begitu seharusnya. Lah kok Islam di kotak-kotak gini, akhirnya yang tidak sama organisasinya musuhnya kita, yang tidak sama dengan madhabnya musuhnya kita, yang tidak sama dengan partainya kita musuhnya kita. Jangan mau. Bersatu umat Islam dimanapun kamu berada. Gemeter tuh orang-orang yang musuh sama Islam. Gemeter tuh orang-orang itu. Walaupun mereka itu adalah kaya raya, pasti ketakutan. Kenapa? Kalau nggak dibeli sama orang Islam, bangkrut mereka. Bangkrut saudara. Kalau nggak ada yang membeli dari tokonya mereka, demi Allah bangkrut mereka, becak mereka. Cuma umat Islam nggak bersatu. Karena itu kita harus bersatu. Kita harus bersatu umat Islam. Udah inti yang nggak mau kunut, ojo kunut kon. Yang nggak mau tahlil, jangan tahlil inti. Yang nggak mau haul, jangan haul. Tapi jangan mengkafirkan yang haul dong. Jangan mengkafirkan yang kunut, yang tidak kunut, yang kunut, yang mengkafirkan orang-orang yang baca tahlil. Nggak ada. Udah bersatu aja. Nanti mau bergabung, ahlan masalah. Nggak mau bergabung, nggak apa-apa. Tapi kita harus tetap bersatu. Kita harus adalah saudara. Begitu. Lah kalau sudah begitu kan enak jadinya. Nah, karena itu saya ingatkan kepada umat Islam, jangan mau diadu domba, karena kita akan menjadi lemah dan mereka akan menjadi kuat, dan itu semuanya adalah bahaya kepada kita. Kita ikuti bahasa laga. Musuhnya adalah yang mereka memusuhi Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjuangan luar biasa. Nih perjuangan. Ya. Ini berjuang untuk memerdekakan memerdekakan negara ini, yang mengayomi negara Indonesia, bukan yang ambisi itu, yang ngadu domba rakyat nih, bukan yang nyuri duit negara, bukan itu yang mempertahankan Indonesia. Nih bahasa laga saudara, ini mujahid, ini orang yang hebat. Nah, karena itu ikuti ini semuanya, maka Anda akan menjadi orang mulia. Mudah-mudahan insyaallah kita semua jadi orang selamat dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan para ulama, para habaib diberikan panjang umur, sehat wal afiat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pejabat kita akan menjadi pejabat harapan kita yang bisa melaksanakan amanat, yang bisa bertanggung jawab, yang bisa mengentas kemiskinan rakyat, yang bisa menjadikan kota Pasuruan kota yang selamat. Dan mudah-mudahan insya Allah semua masyarakat Indonesia khususnya Pasuruan dilindungi oleh Allah daripada permusuhan, daripada perpecahan, dan mudah-mudahan insya Allah kondusif setiap saatnya, aman setiap saatnya. Amin Allahumma amin, di dalam ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Panjang umur insya Allah, sehat walafiat, zahir batin, tahun yang akan datang bisa ketemu kembali. Amin ya rabbal alamin. Allah terima semua amal ibadah kita, Allah ampuni segala dosa kita, dan mudah-mudahan insya Allah mati dalam keadaan husnul, mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Saya tuntun untuk mengucapkan la ilaha illallah ya, untuk supaya kita menjadi kuat iman kita, dan berharap insyaallah berkat orang yang soleh, berkat waliullah, berkat para baselagah, berkat para aulia dan salihin, dan berkat para nabi, mudah-mudahan sebagaimana Allah takdir di hari ini kita dapat mengucapkan la ilaha illallah di akhir umur kita, kita pun dapat mengucapkan la ilaha illallah, sehingga termasuk golongan yang disabdakan oleh Nabi, man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa orang yang terakhir kalimatnya di atas dunia adalah la ilaha illallah, dijamin masuk surga Allah. Amin Allahumma amin. Ucapkan dengan semangat, ucapkan dengan semangat dan penuh harapan. Bayangkan Anda ini sekarang sudah di detik-detik terakhir, karena bentar lagi akan mati dalam keadaan akan mati, dan sekarang dalam sakaratul maut. Mudah-mudahan panjang umur sehat. Wa amin ya rabbal alamin. Karena itu ucapkan la ilaha illallah, sehingga nanti di saat itu benar-benar terjadi pada kita, kita dapat mengucapkan la ilaha illallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haq alaina nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'ad insyaallah ta'ala min amin. Al-Fatihah. Anallahu yafad alaina wa alaikum al-islam wal iman, yuhyina alaihi ma tawaffana alaihi ma ba'da umrin tawil fi ta'ati lutuf afiyah. Wa anna Allah subhanahu wa ta'ala yaj'alna wa iyyakum min ahli la ilaha illallah, wa yuhaqqiqna wa iyyakum haqiqata la ilaha illallah, wa aktubna wa iyyakum min khawasi ahli la ilaha illallah, wa fi dairati la ilaha illallah, wa fi hasni la ilaha illallah, wa tawaffana ala la ilaha illallah, wa ajal akhir kalamina inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah ba'da umrin tawil fi ta'atihi bi lutuf afiyah. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.